Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal Recording in mursalin wa ala progress. alihi washabihi ajma'in. Salat beserta salam kami antarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas perjuangan dakwah beliau dan beserta para sahabat dan keluarganya hingga kita bisa sampai di titik Islam yang seperti saat ini. Teman-teman semua kita, Ustadz Muhammad Firmansyah, serta para panitia penyelenggara, dan juga seluruh peserta seminar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Ana mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang pada seminar kita pada hari ini, yang mana dengan tema menyentuh hati, menghidupkan jiwa bersama Al-Quran. Teman-teman semua, tema kali ini mengangkat bagaimana ketika kita melihat keadaan hidup kita, banyaknya kehidupan umat muslim pada saat ini, yang mana baiknya kita seringkali sibuk mengejar dunia, mengejar target, mengejar mimpi, hingga tanpa sadar kita menjauh dari sumber ketenangan itu sendiri, yaitu dari Al-Quran. Sebelum itu juga, yang mana Ana mau mengajak teman-teman semua juga untuk merenung sejenak, untuk memahami sedikit tentang tema ini, yang mana eh, tema yang mengangkat tentang Al-Quran ini adalah untuk mengingatkan kita kembali bahwasannya Al-Quran ini bukan hanya sebuah kitab yang ketika kita baca ketika ada waktu saja gitu, tapi ia juga adalah teman hidup, penuntun langkah, dan juga penyejuk hati dalam setiap keadaan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 9, yaitu inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah yang memberikan kita petunjuk ke jalan yang paling lurus. Maka hari ini melalui seminar ini kita insya Allah sama-sama akan belajar untuk bagaimana kita tidak sekedar membaca Al-Quran, tetapi juga menyentuhnya dengan hati dan menghidupkannya dalam kehidupan. Semoga pertemuan ini bukan sekedar seminar bagi kita, tetapi awal perjalanan kita untuk kembali hidup bersama Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tapi menyentuhnya, memahaminya, dan menerapkannya, mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai seminar kita pada hari ini, izinkan Ana memperkenalkan diri. Ana Fatina Zafira yang akan memandu teman-teman semua dalam 1 jam ke depan acara ini, dan 30 menit untuk Q&A di akhir nanti, insya Allah. Sebelumnya Ana ingin memberikan arahan sedikit agar berjalannya acara ini dengan lancar. Ana berharap untuk teman-teman untuk mematikan mikrofonnya, dan untuk kamera boleh dibuka, boleh juga tidak dibuka, gitu. Baik. Sebelum kita memulai acara kita, izinkan Ana untuk memperkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Firmansyah. Beliau ini adalah salah satu konten kreator yang aktif dalam membahas tentang pembelajaran bahasa Arab, teman-teman. Dan juga beliau ini adalah seorang mahasiswa aktif sastra Arab di Universitas Pajajaran. Teman-teman dapat mungkin udah tahu sebelumnya, atau yang ingin berkenalan nanti lebih jauh bisa mengunjungi profil Instagram beliau, yaitu Sainza, gitu teman-teman. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja masuk ke dalam sesi inti acara, yaitu
sesi materi seminar yang berjudul menyentuh menyentuh hati menghidupkan jiwa bersama Al-Quran. Kepada Ustadz Muhammad Firmansyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya suara saya apakah sudah terdengar jelas? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam teman-teman semuanya. Ahlan wa sahlan. Dan juga selamat sore bagi teman-teman yang kemungkinan ada beberapa yang di luar Indonesia ya, di Mesir atau dimanapun itu. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban fi hadhihi al-munasabah ar-ra'i'ah. Wa insyaallah sa'akunu ma'akum fi hadhihi nadwah al-mubarakah hatta intiha. Baik teman-teman sekalian, sepertinya saya sudah tidak perlu memperkenalkan diri ya, karena tadi kakak MC sudah memperkenalkan. Dan di sini Ana mau izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, alhamdulillah. Baik. Insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana bahasa Arab itu bisa kita gunakan sebagai sarana untuk menyentuh Al-Quran. Dari yang awalnya tidak mengerti menjadi menghayati. Nah, yang perlu teman-teman ketahui dulu, teman. Beberapa hari ke belakang saya itu juga sempat bertanya-tanya ya. Kenapa kok umat Islam itu sekarang posisinya itu selalu inferior? Kenapa kok umat Islam itu bisa dibilang ketinggalan dari sisi dunia maupun dari sisi agamanya? Dari sisi dunia kita ketinggalan banget dengan orang-orang Barat. Kalau dari sisi agama kita juga sangat ketinggalan dengan para pendahulu kita, para salafus sholih. Kenapa kira-kira? Padahal umat Islam saat ini lebih banyak. Padahal umat Islam saat ini mendapat banyak kemudahan untuk mengakses berbagai macam ilmu dan informasi. Nah, di situ akhirnya ketika kita merenungi lagi, sepertinya kita ini sudah semakin jauh dari agama kita sendiri. Padahal Allah SWT sudah memberikan kita sebuah pedoman yang dinamakan dengan Al-Quran. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya kita itu juga sudah sering ya, atau rajin membaca Al-Quran. Kita sering baca, terutama ketika Ramadan kita baca Al-Quran. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh Allah SWT lewat Al-Quran? Itu ya. Apakah atau selama ini kita itu cuma baca aja tanpa memahami apa yang kita baca? Dan disinilah akhirnya saya menyadari bahwasanya satu-satunya cara untuk kita bisa memahami Al-Quran, untuk bisa mendalami Al-Quran, ya dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran itu diberikan kepada kita dengan jalan lewat media bahasa Arab. Gitu. Dan akhirnya disinilah kita harusnya sama-sama memahami bahwasanya bahasa Arab itu sangat-sangat penting untuk kita. Dan insya Allah 1 jam ke depan kita akan sedikit saling mengingatkan ya, karena ini juga untuk saya pribadi sangat penting. Untuk teman-teman juga semoga bisa diambil hikmahnya. Untuk memahami bagaimana bahasa Arab ini bisa kita gunakan sebagai sarana untuk menyentuh Al-Quran, kita harus pahami dulu teman-teman sekalian, apa sih bahasa itu? Kita akan kembali ke definisi yang paling dasar dari bahasa. Menurut Ibnu Jitni ya, seorang pakar linguistik Arab, beliau mengatakan bahwa bahasa itu merupakan simbol bunyi untuk manusia mengungkapkan maksud atau gagasan. Ya, kalau dari pengertian ini kita bisa melihat ya, bahasa itu intinya untuk mengungkapkan maksud
atau gagasan. Dan bisa kita simpulkan, bisa kita sederhanakan, bahasa itu adalah alat komunikasi. Ya, komunikasi antara dua orang, tiga orang, intinya untuk komunikasi. Nah, bahasa itu sangat penting ya bagi kita sebagai seorang manusia, karena tidak ada hal di dunia ini yang tidak tercakup dalam bahasa. Semua hal itu pasti bisa diungkapkan dengan bahasa. Kalau sesuatu itu tidak bisa diungkapkan dengan bahasa, maka sebenarnya sesuatu itu tidak ada. Karena apapun itu pasti bisa diungkapkan dengan bahasa. Nah, bahasa tadi ini alat komunikasi kan teman-teman. Dan indikasi atau indikator sebuah bahasa itu sukses menjadi alat komunikasi adalah ketika yang berbicara dan yang diajak bicara itu saling memahami, ya kan? Kita saling paham, kita saling mengerti, maka disitulah bahasa itu berfungsi dengan baik, ya kan? Nah, kalau dalam sisi gimana jadinya kalau sebenarnya Tuhan kita Allah SWT itu mencoba berkomunikasi dengan kita. Tuhan atau Allah SWT itu mencoba berkomunikasi dengan kita menggunakan bahasa juga teman-teman. Dan bahasa yang dipilih oleh Allah SWT itu adalah bahasa Arab. Nah, tadi kan sudah kita ketahui bersama ya, indikator keberhasilan itu adalah saling memahami. Nah, sekarang kita harus tanya ke diri kita masing-masing, apakah selama ini kita udah paham dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT? Itu kan. Allah sudah mencoba memberikan kita arahan, memberikan kita tutorial hidup lah ya, bisa dibilang seperti itu, lewat Al-Quran dan lewat Nabi Muhammad SAW, lewat hadis-hadisnya. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah paham apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan, gitu kan? Nah, disitulah kita harus merenungi dan merefleksikan diri. Nah, intinya teman-teman, pemahaman tentang firman Allah SWT itu adalah hal yang sangat krusial. Dan satu-satunya hal yang bisa membantu kita untuk memahami firman Allah SWT dan hadis Rasul SAW yang berbahasa Arab itu adalah ya dengan belajar bahasa Arab. Nah, baru di sini kita akan mulai masuk Al-Quran dan bahasa Arab. Al-Quran dan bahasa Arab. Pada dasarnya bahasa Arab itu tidak berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Karena fungsi utamanya adalah untuk alat komunikasi. Ya. Jadi sejak dulu kala bahasa Arab itu kan sudah ada. Sebelum Islam datang, itu sudah ada bahasa Arab. Dan sudah digunakan oleh banyak orang. Dan saat itu ya bahasa Arab biasa aja. Seperti bahasa pada umumnya. Tapi suatu hari Islam itu datang. Dan akhirnya membuat bahasa Arab ini menjadi bahasa yang berbeda dari yang lainnya. Menjadi bahasa yang istimewa. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bisa dilihat di share screen yang sudah saya tampilkan teman-teman. Nahnu qaumun a'azzani Allahu bil Islam. Kita adalah kaum atau bangsa yang Allah muliakan dengan Islam. Nah, kalau kita ngomongin kaum, kita ngomongin bangsa, kita ngomongin budaya, pasti akan erat kaitannya dengan bahasa ya teman-teman. Karena manusia itu bisa berbudaya, manusia itu bisa berpengetahuan, itu ya lewat bahasa. Maka di sini konteksnya Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya Allah itu memuliakan bangsa Arab dan bahasa Arab dengan adanya Islam. Begitu juga yang sudah Allah tekankan ya dalam surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Harapannya apa? Agar kalian menjadi orang yang berakal, yang berpikir seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, perlu kita pahami bahwasanya bahasa Arab itu posisinya berbeda dengan bahasa yang lainnya. Oke, kalau kita bicara dengan orang yang non-Islam, barangkali kita memang tidak bisa memaksakan. Karena pasti mereka beranggapan bahwa semua bahasa itu sama aja. Tidak ada yang lebih unggul dari yang lainnya. Karena duniawi ya, tentu kita sepakat bahwa bahasa Inggris itu penting. Kan?
semua harusnya bisa bahasa Inggris. Nah, tapi karena kita adalah orang Islam, maka ada satu bahasa lagi teman-teman yang seharusnya berada di puncak, yaitu bahasa Arab itu sendiri. Karena dengan kita memahami bahasa Arab, kita akan bisa memahami perkataan Tuhan kita. Dan tidak kita ketahui manusia yang mengetahui atau menguasai ilmunya yang paling luas selain Nabi Muhammad SAW. Itu perkataan Imam Syafi'i. Yang bisa kita garis bawah di sini teman-teman. Beliau mengatakan bahwa bahasa Arab itu bahasa yang paling komprehensif, yang paling menyeluruh, mencakup segala hal, dan paling banyak kosa katanya. Nyambung dengan Imam Syafi'i tadi, kemudian juga dari pemahaman yang tadi, kita bisa mengambil kesimpulan dulu teman-teman. Kesimpulan pertama, apa sih tujuan kita belajar bahasa Arab? Ya, kalau kita mau lihat dari sisi duniawinya ya, banyak sekali tujuan atau faedah-faedah belajar bahasa Arab ya. Mulai dari bahasa Arab itu bahasa internasional, kemudian peluang karir dan bisnis di dunia Arab yang begitu luas, kemudian kalau kita jalan-jalan, traveling, bahkan sekedar traveling yang religius ya kayak umroh haji, bahasa Arab sangat penting. Kemudian meningkatkan daya otak, belajar bahasa tertua dan segala macam. Itu banyak ya tujuan belajar bahasa Arab. Tapi sekali lagi, sebagai seorang Muslim, kita harus masukkan pemahaman, kita harus taruh satu tujuan utama dalam belajar bahasa Arab, itu untuk memahami Al-Quran dan agama Islam. Kalau kita bisa menaruh tujuan utama ini di posisi yang paling atas, harapannya Allah SWT itu selalu memberikan kita taufik dan juga pahala ya dari proses belajar bahasa Arab kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ganjaran, karena dengan memahami bahasa Arab, kita bisa memahami Al-Quran. Itu yang harus kita pahami. Nah, tapi pertanyaannya adalah sekarang, tapi kan Bang, sekarang tuh udah ada penerjemah, sekarang tuh udah ada terjemahan, sekarang udah ada Google Translate yang harus yang memudahkan kita, terutama untuk baca Al-Quran ya. Sekarang Quran terjemah itu sudah tersebar banyak sekali. Terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa-bahasa yang itu udah ada semua. Jadi, apa coba fungsinya kita belajar bahasa Arab lagi gitu, kalau sudah ada terjemahan? Nah, ini barangkali yang sering ditanyakan oleh orang-orang ya. Udah nggak ada fungsinya lagi nih, belajar bahasa Arab, karena udah ada terjemahan. Makanya waktu itu sempat ramai juga ya, salah satu bisa dibilang konten kreator juga ya, atau pokoknya semacam influencer gitulah, yang waktu itu diskusi tentang Al-Quran. Dan satu poin mereka tuh ini teman-teman, terjemahan itu udah ada, jadi buat apa lagi menghafal Al-Quran, buat apa lagi kita mempelajari Al-Quran, soalnya kita Google aja udah ada semua. Itu salah satu alibi mereka atau pikiran mereka. Tapi kemudian kita bisa membantah ya pertanyaan ini dan juga pikiran-pikiran yang semacamnya itu dengan sedikit refleksi. Terjemahan itu penting, memang bagus dan sangat membantu, terutama bagi pemula-pemula, bagi orang-orang tua, bagi orang-orang yang baru belajar, itu memang bagus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah setiap saat kita bisa melihat Al-Quran, terjemahan? Lebih jauh lagi, apakah terjemahan itu cukup? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita refleksikan. Bayangkan aja kalian sedang sholat, ya, sedang sholat. Maka kebanyakan ya sholat kita itu kita nggak sambil buka Al-Quran kan, kita selalu tanpa Al-Quran. Dan di situ apakah kita bahasa Arab kita bisa mentadabburinya gitu, atau enggak kita misalkan lagi jalan atau lagi berada di suatu tempat terus ada Al-Quran yang disetel, katakanlah di mobil lah ya, kita dengerin murotal, itu kan kita nggak selalu bawa terjemahannya. Apakah dengan tidak adanya kemampuan kita berbahasa Arab, kita bisa mentadabburinya, bisa memahami apa yang ada di murotal itu? Nah, rasa-rasanya itu nggak bisa ya. Jadi, meskipun terjemahan itu penting, bagus, dan membantu, tetap bahasa Arab itu
akan menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk kita bisa memahami isi Al-Quran. Nah, contoh kecil aja teman-teman terkait tentang terjemahan tadi. Katakanlah di sini ada 2 orang. Bisa teman-teman lihat ilustrasinya di situ. Ya. Ilustrasi yang pertama, itu ada orang nih nanya, hotel ini di mana? Pakai bahasa Jepang. Ke orang Jepang. Ini orang Jepang, bayangin ini orang Jepang ya. Ini orang ya Arab atau orang Indonesia lah, terserah. Nah, dia nanya hotel ini di mana? Kono hotel wa doko desu ka? Nah, gitu. Nah, dia sebagai orang yang bukan native ya, coba mengucapkan atau bertanya dengan bahasa Jepang, bahasa native itu sendiri. Maka orang Jepang itu pun akan langsung jawab dengan mudahnya ya, sunoto timono. Ada di depan gedung itu. Nah, bandingkan dengan ilustrasi kedua teman-teman, di mana orang yang ini ya, yang pendatang ini itu menggunakan Google Translate kan, menggunakan terjemahan untuk menanyakan hal yang serupa. Nah, teman-teman kalau lihat ilustrasi ini secara simpel aja, nggak usah perlu dipikirin dalam-dalam ya. Pasti kalau ditanya kira-kira nih mana yang lebih efektif pertama. Terus yang kedua, mana yang lebih mengesankan. Maka pasti jawaban teman-teman adalah yang pertama ini ya, yang bisa bahasanya, yang bisa bahasa lokalnya gitu. Dan inilah ilustrasi yang juga harusnya kita pikirkan, terutama dalam kaitannya bahasa Arab serta Al-Quran. Meskipun kita sudah memiliki terjemahan, teman-teman, tapi rasanya akan beda kalau kita memahami secara langsung. Rasanya akan beda kalau kita tuh bisa berkomunikasi dengan langsung tanpa perantara gitu. Dan kalau kita ulik lebih dalam lagi teman-teman, apa sih yang hilang saat Al-Quran itu hanya dibaca terjemahannya? Ya, apa sih yang hilang saat Al-Quran hanya dibaca terjemahannya? Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang tadi ya komprehensif, sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Terus kemudian juga paling banyak kosakatanya itu kata beliau. Dan di sini sesuai dengan penelitian terdahulu yang terbaru ya, kita semua sepakat bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang padat dan juga kaya. Di sini Ana akan membawakan beberapa contohnya. Yang pertama, dalam satu kata aja bahasa Arab itu bisa mencakup banyak sekali. Contoh nih, kata zahaba. Zahaba kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, simpel aja ya, pergi. Gitu. Tapi kalau kita sudah belajar bahasa Arab, kita akan paham bahwa saya kata zahaba ini ya, teman-teman sekalian, itu mencakup banyak hal. Setidaknya 3 unsur ada di dalamnya. Kan? Yang pertama, pelaku laki-laki ya, huwa ya, ada di situ. Kemudian tunggal, satu ya, laki-laki tadi, huwa. Yang ketiga, madi atau masa lampau. Zahaba, berarti sudah terjadi. Ya, di bahasa Indonesia kata pergi itu tidak mengandung apa-apa lagi selain makna kata pergi itu. Tapi kalau zahaba itu ada setidaknya 3 makna yang tergabung di dalamnya. Pergi, siapa yang pergi? Laki-laki. Berapa orang? 1 orang. Kapan? Sudah lalu, sudah masa lampau gitu. Jadi dari contoh satu ini aja kita sudah melihat bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat-sangat padat ya teman-teman, komprehensif gitu. Bahkan bahasa Inggris pun tidak sekomprehensif ini. Berikutnya, yang kedua, bahasa Arab itu sangat-sangat kaya ya. Meskipun artinya sama, tapi kadang-kadang nuansanya itu berbeda, punya makna yang berbeda. Oke, contoh di sini ada kata sanah dan juga kata am. Sanah dan am. Anda yakin di sini teman-teman adalah para pembelajar bahasa Arab atau setidaknya orang-orang yang tertarik belajar bahasa Arab. Jadi sudah tidak asing ya dengan kosakata-kosakata atau istilah-istilah yang akan Anda sampaikan nanti. Salah satunya ini, kata sanah dan am. Kedua-duanya itu bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia tahun ya. Tahun. Tapi kalau kita sudah belajar bahasa Arab ya, kita akan paham bahwasanya sanah dan am itu punya konotasi, nuansa, dan penggunaan di tempat yang berbeda. Contoh nih, kata sanah itu digunakan untuk tahun-tahun yang penuh kesulitan. Contohnya seperti kemarau atau bencana. Dan sedangkan am itu artinya tahun juga, tapi tahun-tahun yang menggambarkan masa-masa keberuntungan, masa kesuburan. Dan ini semua bisa kita lihat di dalam surat Yusuf ya, kalau Anda nggak salah ya, ada di situ. Tentang saat Nabi Yusuf itu melihat mimpi, ya, melihat
yang lembu itu ya, atau sapi. Terus kemudian di situ disebutkan 7 tahun akan mengalami masa paceklik, 7 tahun lagi akan mengalami masa kesuburan. Di situ kalian akan melihat perbedaan penggunaan kata salah dan am. Nah, dari dua contoh ini aja, kita bisa melihat bahwa bahasa Arab itu sangat-sangat kaya, dan kalau kita terjemahkan, maka ya seperti inilah yang hilang. Bagian-bagian seperti inilah yang hilang. Nuansanya akan hilang. Kemudian kepadatannya akan berkurang. Dan itu adalah salah satu dari kelemahan terjemahan itu sendiri. Ya, inilah yang hilang dari terjemahan. Makanya teman-teman sekalian, Anda mengutip beberapa perkataan dari para intelektual ya. Di sini yang pertama ada Haji Ahsin Sahu Muhammad ya. Beliau berpendapat bahwasanya terjemahan Quran itu ya hanya satu pintu awal untuk memahami Al-Quran, bukan satu-satunya cara untuk memahami Al-Quran. Ya, sekali lagi, terjemahan itu bagus, terjemahan itu penting dan sangat bermanfaat ya. Tapi ingat, itu adalah pintu awal aja untuk memahami Al-Quran. Maka dari itu kita tidak bisa mencukupkan diri dengan terjemahan. Berikutnya ada Ahmad Rafiq ya, beliau ini direktur LS UIN Sunan Kalijaga. Beliau mengatakan bahwasanya the worst way to read the Quran is stop it on the translation. Ya, cara terburuk membaca atau memahami Al-Quran adalah hanya dengan berhenti pada terjemah. Ini juga sangat senada ya dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahsin, bahwasanya nggak bisa kita cukup dengan Al-Quran, dengan terjemahan untuk memahami dan mempelajari Al-Quran. Harus ada tambahan yang lain. Apa itu? Nah, kita akan masuk ke bagaimana bahasa Arab itu mengubah cara kita mencintai Al-Quran. Ya, teman-teman. Maka dari itu, masih berhubungan dengan slide yang tadi ya. Sekarang kan di zaman ini ya, banyak orang-orang yang hanya bermodalkan terjemahan, atau bahkan bermodalkan AI ya, itu akhirnya dalam tanda kutip, mohon maaf, itu sok-sokan membicarakan tentang agama ini gitu. Sok-sokan membicarakan tentang Al-Quran, ilmu agama, dan katakanlah kasus-kasus fikih dan semacamnya. Intinya, mereka hanya bermodalkan terjemahan, bermodalkan AI. Itu mereka udah merasa dirinya mampu dan bisa berbicara di depan umum. Padahal teman-teman di sini pasti sudah sama-sama memahami bahwasanya Al-Quran ataupun hadis itu tidak akan cukup kalau kita hanya pahami dari terjemahan. Kita harus belajar bahasa Arab juga untuk memahami itu tadi, hal-hal yang hilang, nuansa-nuansa yang hilang, maksud-maksud yang tersembunyi dari setiap kosakata yang ada. Gitu. Dan tadi sudah Anda singgung ya, apa yang harus kita lakukan nih kalau terjemahan aja nggak cukup? Maka kita harus tahu bahwasanya pemahaman tentang Al-Quran itu kadang-kala sering disempitkan ya, disempitkan pada kemampuan mengetahui arti kata atau terjemahan aja. Ya, seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, orang-orang berbekal terjemahan, kemudian berbekal AI misalkan, itu merasa, oh, saya udah paham Al-Quran nih, saya udah bisa ngomong di depan publik, saya udah bisa ngomong di sosial media, katakanlah gitu. Tapi ya kita harus tahu bahwa saya itu nggak masalah, tapi tetap itu adalah pintu awal aja. Karena ada dua hal lagi yang bisa mengantarkan kita ke pemahaman yang lebih dalam, yaitu pemahaman bahasa Arab yang pertama, yang kedua adalah tafsir Al-Quran. Gitu. Nah, teman-teman, dua hal tadi ya, bahasa Arab dan juga tafsir, itulah yang akan mengantarkan kita kepada level berikutnya ya, yaitu tadabbur. Di mana Allah SWT kan sudah selalu encourage kita lah, memotivasi kita untuk mentadabburi Al-Quran, tidak hanya membacanya aja. Jadi nggak cukup hanya membaca, tapi kita harus juga tadabbur, ya, tadabbar. Kita harus coba memahami dan juga mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, gimana kita bisa berada atau bisa sampai ke level tadabbur itu? Ya, satu-satunya jalan adalah dengan belajar bahasa Arab sebagai pintu awalnya. Kemudian kita harus membaca, mempelajari tafsir untuk pemahaman lebih dalamnya, ya kan? Karena sebenarnya sudah kita ketahui bersama teman-teman, tafsir aja bermacam-macam ya, banyak versi, banyak penafsiran.
Di situ aja kita sudah melihat bahwa ini semua harus dipelajari dengan matang, dengan baik. Ya, nggak bisa setengah-setengah itu. Jadi, sekali lagi, Anda ulangin, pemahaman bahasa Arab dan juga tafsir. Maka inilah yang akan mengantarkan kita ke level tadabbur, dan itu akan mengantarkan kita untuk bisa menghayati Al-Quran lebih dalam lagi. Nah, karena materi kata memang kita malam ini tentang bahasa Arab ya, jadi kita akan fokuskan ke bahasa Arab aja. Karena kalau ngomongin tafsir, tentu di sini teman-teman banyak yang lebih, masya Allah, yang lebih dalam mempelajari tentang tafsir. Di sini aku akan coba sampaikan sudut pandang dari bahasa Arab dulu. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwasanya yang pertama pemahaman bahasa Arab, yang kedua tafsir. Nah, pemahaman bahasa Arab itu sebenarnya juga banyak teman-teman ya. Karena ilmu bahasa Arab itu ada banyak juga. Setidaknya yang disepakati oleh banyak orang ya, ada sekitar 11 sampai 12 cabang ilmu bahasa Arab ya. Di sini anak coba bawakan satu sumber aja ya. Ada beberapa ilmu bahasa Arab yang sudah dibagi-bagi oleh ulama lughah ya, oleh para cendekiawan bahasa Arab. Nah, dari pertama ada ilmu lughah itu sendiri, kemudian tasrif, nahwu, ma'ani, bayan, badi sampai akhir. Nah, tapi teman-teman dari banyaknya ilmu bahasa Arab ini, sebenarnya kita sebagai orang yang bisa dibilang katakanlah nih, ada yang cuma pemula yang hanya ingin mempelajari Al-Quran. Maka sebenarnya cukup 3 cabang ilmu yang harus kita pelajari. Ya, yang pertama nahwu, yang kedua shorof, dan yang ketiga kalau mampu ya ditambah dengan balaghah. Tapi sebenarnya nahwu dan shorof itu sudah bisa menjadi pegangan teman-teman. Nahwu, shorof, tambah tafsir nanti gitu. Tapi kalau kita bisa nahwu, shorof, tambah balaghah, tambah tafsir, nah itu akan lebih mantap lagi gitulah, lebih jos lagi gitu. Nah, teman-teman, nahwu dan shorof, insya Allah semua di sini sudah tahu dan sudah paham apa itu nahwu shorof. Tapi di sini Anda coba mengulangi lagi ya, sebagai bentuk zikir, sebagai bentuk mengingat atau sebagai bentuk murojaah lah ya, karena kita tahu bersama bahwasanya inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, pertama dari ilmu nahwu sendiri. Nahwu itu bisa kita sederhanakan tentang ilmu gramatika ya. Gramatika bahasa. Mana subjek, mana predikat, mana objek. Tapi kalau kita lihat ke definisi nahwu secara klasik ya, kita bisa tahu bahwa nahwu itu ya ilmu yang mempelajari harokat akhir sebuah kata, ya kan? Harokat akhir sebuah kata. Tapi dalam ilmu yang lebih modern ya, nahwu itu gramatika bahasa Arab. Nah, kenapa kok nahwu ini sangat penting teman-teman? Kenapa nahwu ini sangat krusial dalam memahami bahasa Arab, dalam memahami Al-Quran secara umum? Karena sebenarnya udah saya sampaikan tadi, nahwu itu mempelajari harokat akhir. Dan dalam gramatika bahasa Arab, yang namanya harokat akhir itu sangat-sangat mempengaruhi posisi dari sebuah kata dalam kalimat. Ya, mana subjek, mana predikat, mana objek, itu semua dipengaruhi oleh nahwu. Nah, semua di sini insya Allah anak yakin sudah mempelajari atau sudah tahu lah dasar-dasar ilmu nahwu. Tapi anak coba ulangi lagi yang barangkali ada yang ikut dan masih benar-benar baru belajar. Kalau subjek, salah satu tanda yang umum ya, yang paling mudah untuk kita ketahui adalah tanda dhamma, ya kan? Untuk predikat, tanda fathah. Objek, untuk subjek itu dhamma, kemudian objek itu fathah ya, maf'ul bih, sedangkan predikat itu kata kerja atau nanti ya bisa mubtada dan segala macam. Tapi intinya teman-teman, subjek, predikat, objek dalam bahasa Arab itu punya harokatnya masing-masing, gitu kan ya. Nah, salah satu contoh yang paling sering digunakan, contoh yang sangat masyhur ya, ada di ayat ini, At-Taubah ayat 3, di mana Allah SWT berfirman, "Allaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh." Nah, konon katanya ya, tapi anak qadarullah belum nemu sumber pastinya. Yang mencetuskan ilmu nahwu itu kan Abu Aswad Ad-Du'ali ya, atas perintahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Abu Aswad Ad-Du'ali ini kenapa kok tiba-tiba terpikir untuk menciptakan atau menggagas ilmu nahwu? Karena saat itu beliau tuh mendengar ayat ini, teman-teman. Ayat ini yang dibaca secara salah. Nah, sebagai konteks dulu ya, zaman dulu kan
Islam itu bermula dari Arab. Kemudian setelah berjalannya waktu, Islam itu berkembang dan melebar, meluas ke negara-negara yang bukan negara berbahasa Arab, kayak di Persia atau kemudian bahkan ke Asia-Asia yang lain. Dan di situ akhirnya bahasa Arab itu mulai mengalami banyak percampuran lah, mengalami banyak bisa dibilang lahan lah ya kalau bahasanya, atau banyak percampuran, kemudian banyak kemunduran lah dalam hal gramatika atau tata bahasanya. Kalau dulu orang Arab itu ya nggak perlu ilmu nahwu karena mereka udah secara otomatis ya mereka memahami itu karena kan bahasa ibunya ya. Sedangkan orang-orang yang non Arab otomatis harus belajar lagi dong tentang bahasa Arab. Dan disitulah Abu Aswad Ad-Du'ali ini beliau menemukan kesalahan ini. Beliau itu mendengar ada orang yang membaca ayat ini, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Ada mendengar seperti itu. Dan kalau kita lihat artinya teman-teman, itu nanti akan berbeda jauh. Kalau ayat yang sebenarnya aslinya ya, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh ya dengan dhammah ya. Fokusnya di sini ya, rasuluh. Fokus di sini, maka artinya adalah sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrikin. Rasuluh di sini itu menjadi fa'il juga, menjadi pelaku, subjeknya juga setelah Allah. Nah, tapi saat itu ada orang-orang yang membaca wa rasulah. Nah, ketika harokatnya itu diubah menjadi fathah teman-teman ya, menjadi nasab, maka Rasul di sini itu bukan sebagai subjek lagi, tapi sebagai objek, ya kan? Sebagai objek, sebagaimana musyrikin di sini. Maka artinya akan berbeda jauh. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan dari Rasulnya, gitu. Itu kan sangat mengubah makna ya. Begitu menjomplang lah 180 derajat. Maka dari situ akhirnya Abu Asad Ad-Du'ali itu resah. Ditambah saat itu juga dia mendapat pengalaman pribadi ya dari anaknya yang saat itu membicarakan tentang langit, ma'ajmalas sama. Tapi itu mungkin cerita yang lain. Nah, kita fokus di sini dulu. Yang pasti teman-teman, nahwu ini sangat penting untuk kita bisa mengetahui mana subjek, mana predikat, mana objek. Siapa yang pelaku, siapa yang objek, terus kemudian ini kata kerjanya dibentuknya seperti apa, itu kita ketahui dari nahwu. Dan kalau kita bisa memahami nahwu dasar aja ya, kita itu insya Allah sudah bisa memahami banyak hal dari Al-Quran. Ketika kita mendengar Al-Quran, kita udah tahu, oh ini yang bicara tuh ini, yang diajak bicara tuh ini, yang dituju tuh ini. Itu insya Allah kita akan memahami. Contoh kecilnya adalah, ini teman-teman ya, ayat 71 dari soal Baqarah ini. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ini kalau Allah, karena lupa apa namanya ganti ya ke terjemahannya. Tapi dari sini ya buat teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab dasar, sudah tahu kosakata-kosakatanya, sudah tahu ilmu nahwu secara dasar, insya Allah langsung tahu siapa yang bilang, mana objeknya, mana subjeknya, mana predikatnya, insya Allah akan paham. Dan itulah pentingnya ilmu nahwu teman-teman. Kita akan lanjut ke berikutnya. Setelah ilmu nahwu ada ilmu sharaf. Ya, secara sederhananya, ilmu sharaf itu ilmu yang mempelajari perubahan kata kerja. Karena dalam bahasa Arab, kata kerja itu adalah intinya. Ya, kata kerja itu intinya. Dari kata kerja, itu kita bisa mentasrif ya, atau kita bisa menurunkan menjadi kosakata-kosakata yang lainnya. Ya, beda dengan bahasa Indonesia. Meskipun ada perubahan kata, tapi tidak sekompleks bahasa Arab. Dan disinilah ilmu sharaf itu bekerja. Karena kasih contoh aja langsung ya, studi kasus di mana beberapa saat yang lalu ya, di tahun 2025 ya, dan 2024. Tapi intinya di sekitar setahun 2 tahun yang lalu itu ada sebuah kontroversi rame lah di internet. Ada seorang dosen ya, ini beritanya nih, yang dia itu salah menafsirkan atau salah mengartikan surat Al-Qari'ah. Buat yang sudah tahu kasus ini mungkin udah paham, tapi yang belum tahu ya mungkin. Jadi beliau ini sebagai waktu itu diundang bicara lah di sebuah tempat. Terus dia itu bilang bahwa Al-Qari'ah yang selama ini kita artikan hari kiamat itu aslinya bukan hari kiamat, tapi aslinya adalah pembaca. Artinya adalah orang yang membaca. Nah,
Buat orang-orang yang nggak paham bahasa Arab ya, ya mungkin iya-iya aja ya, kayak, oh gitu ya ternyata, bla 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 gitu. Apalagi beliau ngomongnya meyakinkan banget gitu. Padahal, kalau kita udah mengetahui pelajaran bahasa Arab, terutama sorof ya, dikit aja, nggak usah dalam-dalam. Kita tahu tasrifan dasar aja. Kita akan langsung tahu bahwasanya orang yang membaca Al-Qaryah, maksud beliau ini bukan Al-Qaryah yang ini. Beda banget hurufnya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Al-Qaryah yang ini pakai ain, itulah yang artinya hari kiamat. Sedangkan orang yang membaca, maka ini Al-Qaryah pakai hamzah ini. Nah, gimana kita bisa tahu teman-teman? Dari ilmu sorof. Ya. Ilmu sorof itu kita mempelajari perubahan kata kerja ya. Dan dari kata qara'a yaqra'u, qara'a, kemudian yaqra'u, qira'ah, qari. Nah, ini isim fa'ilnya atau pelakunya. Qari itu buat cowok, kalau qari'ah itu berarti pembaca atau orang yang membaca tapi orangnya cewek gitu. Jadi andai kata orang-orang di Indonesia itu semua paham nahwu sorof dasar ya, insya Allah tidak akan termakan oleh bualan orang-orang yang seperti ini, itu ya. Dan itu sedikit contoh aja pentingnya ilmu sorof. Dan nanti di Al-Quran kita akan banyak sekali menemukan teman-teman. Kita akan banyak sekali menemukan perubahan-perubahan kata. Contoh gampangnya misalkan kata mukminun, mukminin, kemudian iman. Itu kan masih dari satu kata dasar yang sama ya. Mukminin, iman, terus amanu. Itu kan masih konteksnya tentang iman. Nah, bedanya yang ini artinya iman, yang ini artinya orang yang beriman, yang ini artinya orang yang beriman tapi cewek, yang ini orang yang beriman tapi banyak. Nah, kayak gitu-gitu. Itu dipelajari semua di sorof. Jadi nahwu dan sorof itu sangat-sangat penting. Nah, ilmu berikutnya yang ketiga teman-teman untuk menambah pemahaman kita tentang Al-Qur'an adalah ilmu balaghah. Ya. Secara simpelnya ilmu balaghah itu adalah ilmu yang membuat kita memahami keindahan Al-Qur'an itu sendiri. Karena kasih contoh sedikit aja biar tergambar. Ada kata ataina umul kitab, artinya mereka yang telah aku beri kitab. Ada juga kata utul kitab, yang telah diberikan kitab. Nah, di sini kalau kita lihat maknanya itu mirip-mirip aja ya, mirip-mirip aja kan, yang diberi kitab gitu. Tapi bedanya di sini disebutkan pelakunya, aku ya atau Allah di sini. Sedangkan yang di sini itu tidak disebutkan pelakunya. Nah, kalau kita bedah ya secara balaghah Al-Quran ya, maka kita menemukan bahwasanya kata apa yang menurut kitab itu selalu dipakai ke konteks yang baik, yang menyatakan bahwasanya Allah ini menunjukkan suatu kebaikan ya. Jadi bentuk pujian lah. Sedangkan utul kitab itu selalu dipakai untuk konteks-konteks yang buruk ya, untuk konteks-konteks yang buruk. Diberikan kitab tapi tidak membaca kitab itu dengan benar dan segala macamnya. Intinya ilmu balaghah itu akan membuat kita merasakan keindahan itu sendiri. Kita akan merasakan tatanan bahasa Arab ini yang ada di Al-Quran itu benar-benar indah. Nah, kalau ilmu nahwu dan sorof itu kita lebih ke teknis-teknisnya ya. Tapi kalau balaghah itu menurut anak pribadi lebih ke rasanya. Ini rasanya beda ini sama bahasa Arab biasanya. Gitu. Tapi nahwu dan sorof itu setidaknya yang paling utama kalau ada waktu dan juga ada keinginan kemauan belajar balaghah tipis-tipis. Insya Allah sangat menambah rasa penghayatan kita dalam Al-Quran. Nah teman-teman, pada akhirnya bahasa Arab itu sangat penting dan krusial ya untuk memahami Al-Quran dan juga tambahan nih teman-teman, sholat. Ya, baru kita akan masuk ke bagian sholat. Bahasa Arab sebagai faktor kekhusyuan sholat. Nah, sholat, kalau kita lihat sesuai sabda Nabi ya teman-teman, intinya sholat itu adalah sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Kalau Al-Quran itu komunikasi antara Rabb dengan hamba, maka sholat itu antara kita dan Allah, antara hamba dan Rabb-nya. Jadi saling melengkapi ya. Al-Quran komunikasi dari Rabb ke hamba, kalau sholat dari hamba ke Rabb. Dan sekali lagi, komunikasi intinya adalah saling memahami. Kalau kita ada nggak paham apa yang kita komunikasikan, ya gimana itu bisa membekas di hati kan? Rasulullah SAW bersabda kan, Inna ahadakum idza shalla yunaji rabbah. Apabila salah satu di antara kalian itu sholat, maka dia itu sedang bermunajat,
sedang berbisik kepada Rabbnya. Dan ini adalah salah satu bentuk motivasi kita untuk bisa memahami bahasa Arab. Gimana kita bisa belajar dengan nikmat kalau kita nggak memahami apa yang kita munajatkan, gitu kan? Kita nggak memahami apa yang kita ucapkan. Padahal khusyuk itu adalah salah satu parameter diterimanya sholat, gitu kan? Nah, khusyuk itu adalah satu hal yang penting dan jarang kita temukan di zaman ini. Ini juga sudah disampaikan oleh, Anda lupa ya siapa yang mengatakan ini, tapi Anda pernah dengar di salah satu kajian bahwasanya salah satu hal yang diangkat di zaman akhir ini adalah kekhusyuan. Ya, khusyuk itu sangat susah ditemukan di zaman kita. Bahkan kita tanyalah ke diri kita sendiri, kapan terakhir kita sholat secara khusyuk, benar-benar fokus gitu? Jarang. Pasti kita mikir sana, mikir sini, mikir situ. Dan gimana salah satu ikhtiar kita untuk mengembalikan kekhusyuan sholat tadi, ya dengan belajar bahasa Arab. Dengan kita itu memahami apa yang kita ucapkan ketika sholat. Nah, pertanyaan reflektif ini Anda tujukan ke teman-teman juga ke diri saya sendiri ya. Apakah selama ini kita tuh udah berkomunikasi dengan baik? Apakah kita selama ini udah berkomunikasi secara baik dengan Rob kita? Atau ini semua ibadah-ibadah kita itu cuma rutinitas verbal yang hanya hafalan gitu? Karena kalau kita baca, ngomongin tentang sholat ya, kita otomatis berbicara tentang semuanya. Kita bicara tentang Al-Quran, kita bicara tentang doa, kita bicara tentang zikir, dan semua ini terangkum dalam sholat dan doanya. Kita ada Al-Quran. Jadi, apakah selama itu kita cuma menghafal aja ya, bacaan-bacaan sholat, terus ya udah lewat gitu aja. Atau kita tuh udah memahami dan menghayati dengan sepenuhnya penghayatan. Nah, memang bahkan para ulama pun juga bicara dan mengatakan bahwasanya khusyuk itu adalah hal yang susah, yang sulit. Oke? Tapi itu tadi, salah satu ikhtiar kita teman-teman adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Dan semoga dengan ikhtiar tadi itu kita udah dinilai lah niat kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki khusyuan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada hadis yang cukup panjang ya terkait Al-Fatihah. Nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri, bisa SS juga, dan teman-teman coba hayati ini. Di mana di sini Allah SWT membuktikan bahwasanya sholat itu memang sebuah ibadah yang dipergunakan untuk kita berkomunikasi dengan Rabb gitu. Kita berkomunikasi dengan Allah. Dan kalau kita bisa memahami apa yang kita baca ketika sholat, maka Allah SWT itu memberikan ganjaran yang sangat-sangat besar tentu. Terutama di sini surat Al-Fatihah. Ya, karena ini kan intinya sholat ya. Salah satu hal yang paling utama dalam sholat yang kalau kita tinggalkan maka sholat kita nggak sah. Dan ini yang selalu kita ulang-ulang dalam sholat. Ya, sehari kita baca Al-Fatihah berbelas-belas kali gitu. Belum ditambah sholat sunnah kita bisa berpuluh-puluh kali. Dan di sini Allah SWT itu memberikan janji-janji yang sangat-sangat dahsyat ya. Tentang Al-Fatihah. Dan itu semua bisa kita terapkan, bisa kita. Dimana kalau kita Allahu Akbar, kita tahu artinya gitu loh. Oh, Allah Maha Besar. Dalam hati kita. Ketika baca Al-Fatihah, atau gitu ketika di ihdinas siratal mustaqim, Allah tunjukilah kami dan menghayati lebih dalam gitu. Atau bahkan di istighfar kita di dalam doa, misalkan di akhir ketika doa setelah ya kita meminta perlindungan dari fitnah kubur, fitnah dajjal, itu kita bisa memahami, akhirnya kita bisa menghayati gitu. Nah, jadi sebagai penutup ya teman-teman sekalian, kesimpulannya, apakah kita itu harus jago bahasa Arab? So, keyakinan saya, kita tuh nggak harus perlunya, ya. Kita nggak perlu belajar semua materi. Kita cukup teman-teman yang sudah memang berada di jurusan bahasa Arab atau memang ingin mendalami bahasa Arab. Tapi
buat umat Islam secara umum aja ya, cukup belajar bahasa Arab yang dasar-dasar aja. Nahwu, sorof, dasar. Pahami makna dan juga tafsir Al-Quran. Pahami arti, makna, dan juga tafsir dari bacaan-bacaan sholat, bacaan zikir kita, bacaan kita. Insya Allah itu sudah mencukupi kualitas pada kita. Nah, kalau teman-teman yang ingin mendalami agama lebih dalam ya, entah itu berada di bidang fikih, di bidang tafsir, di bidang hadis, maka tentu materi bahasa Arab itu sangat-sangat krusial ya, karena kita tidak mungkin bisa melahap ilmu-ilmu agama tanpa belajar bahasa Arab. Dan di sini yang pasti teman-teman yang dituntut dari kita sebagai seorang muslim adalah kesadaran bahwa bahasa itu adalah pintu utama untuk masuk ke dalam penghayatan wahyu ya, penghayatan Al-Quran. Dari sekedar membaca menjadi memahami, dan dari sekedar memahami menuju menghayati. Dan pada akhirnya ya, muaranya adalah tetap pengamalan dari apa yang kita baca. Kalau misalnya kita baca Al-Quran, kita bisa memahami, kita bisa menghayati, pada akhirnya kita bisa mengamalkan. Kalau kita sholat, kita bisa memahami, kita bisa menghayati, pada akhirnya kita tampakkan, kita realisasikan dalam kekhusyuan itu sendiri. Jadi, pada kesimpulannya, ayo kita sama-sama sebagai bentuk taujih ya, dan juga reminder lah ke kita semua, mari kita perdalam dan kita asah terus bahasa Arab kita. Tujuannya satu, untuk bisa memahami Al-Quran dan memahami agama kita dengan lebih baik lagi. Apapun major yang kalian punya, apapun jurusan yang kalian punya, apapun fokus pelajaran yang kalian punya, selama kita seorang muslim, maka kita semua punya tanggungan, kita semua punya kewajiban untuk belajar bahasa Arab. Gak harus jago, gak harus benar-benar seperti si Bawe atau siapapun itu. Yang penting kita bisa paham dasar-dasarnya. Insya Allah Allah SWT akan membalas kita dengan ganjaran dan juga pahala yang berlipat-lipat, karena ini akan dipakai terus sampai kita mati nanti. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, semoga yang baik bisa teman-teman ambil dan semua itu datangnya dari Allah SWT. Sedangkan kesalahan-kesalahan datangnya murni dari ana dan dari syaitan. Kita akhiri sesi kali ini dengan ucapan alhamdulillah, dan ana akan serahkan kembali ke kakak MC untuk ke sesi yang berikutnya. Jazakumullah khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, masya Allah sekali atas pemaparannya tentang materi kali ini. Sebelum kita menutup, insya Allah kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dari teman-teman kami persilakan boleh bertanya di kolom komentar ataupun reaction tangan, guys. Baik. Iya, Ahlan, silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan, ini Dari- Al-Fakir, namanya Hasan, dari Kota Malang, Jawa Timur. Ingin bertanya sama Ustadz Firmansyah. Kan zaman sekarang ini kan banyak kuotas-kuotas motivasi begitu. Salah satunya kuotas motivasi pakai ayat Al-Quran. Yang saya nemu dari ayat Al-Quran adalah salah satu ayat, Wallahu khairul makirin. Nah, kalau di kuotas biasanya itu terjemahannya cuma, dan Allah adalah perencana terbaik. Padahal sebetulnya kan
makna sebetulnya yang memakai tafsir dan benar itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya orang kafir. Kan kurang lebih seperti itu, Ustaz. Yang jadi pertanyaan, apakah boleh ayat Al-Quran itu diterjemahkan seperti kuotas saja, seperti itu, Ustaz? Afwan. Apakah langsung dijawab atau ditampung dulu kan? Ahlan Ustadz, boleh langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya Hasan ya dari Malang. Sedikit intermezzo, kebetulan saya juga dari Malang ya, jadi Insya Allah ini ketemu orang Malang di sini. Dan dari pertanyaan Kak Mas Hasan tadi, Insya Allah ya, apakah Al-Quran itu boleh kita artikan atau ya kita tafsirkan semacam kurs-kurs seperti itulah ya yang saya tangkap. Barangkali ini bisa dijawab lebih detail oleh teman-teman yang belajar atau sudah mendalami bidang tafsir ya. Tapi di sini Ana akan coba bahas dari sisi bahasa Arabnya ya, sisi ilmu bahasa Arab secara umum dan dasarnya aja. Nah, fenomena quotes-quotes Islami di TikTok, Instagram itu juga, Masya Allah, Ana banyak dapatin. Dan bahkan kalau ini tadi Mas Hasan memberikan studi kasus salah tafsir ya, bisa dibilang seperti itu. Saya lebih sering nemu yang salah tulisan atau ya salah tulisan ya kan, tulisan Arabnya ini tapi apa namanya artinya ini gitu gitulah contohnya dan berbagai macam contoh yang Anda cukup terganggu gitu. Nah tapi kalau ngomongin ini apakah boleh dari sisi bahasa setiap ya contoh kecilnya tadi yang seperti saya contohkan ada kata sanah dan am kita artikan tahun ya udah benar ya tapi kalau kita ngomongin dalam Al-Qur'annya punya nuansa yang berbeda. Nah ini memang rawan ya teman-teman rawan dalam kesalahan pemahaman terutama bagi yang awam-awam. Tapi apakah boleh? Nah sebenarnya kita akan harus kembali ke pemahaman kita. Al-Quran ini boleh ditafsirkan seperti apa gitu kan ya. Karena mungkin di sini coba berbicara secara ini moderat aja ya. Tentu kita semua punya pemahaman yang berbeda-beda terkait tafsir ya. Ada yang bilang, oh tafsir ini harus sesuai dengan tafsir salafus soleh dari apa namanya ulama ini. Ada yang bilang, oh tafsir tuh boleh kok kita terjemahkan secara bebas ya, misalkan hermeneutik atau segala macam. Tuh. Nah, barangkali kita banyak perbedaan pandangan di sini. Tapi kalau anak pribadi ya, sesuai keyakinan saya ini ya, maka memang yang namanya penafsiran itu harus dikembalikan ke para salafus soleh ya, orang-orang yang memahami Al-Quran lebih dari kita, para sahabat, para ulama. Dan ini, apa namanya, ini bukan masalah boleh atau tidak boleh ya, tapi soal apakah Al-Quran ini diperlakukan sebagai wahyu atau cuma bahan konten gitu. Soalnya kan kita sering lihat apa namanya bisa dibilang pas ada maunya aja gitu loh, pas ada maunya, bukan untuk benar-benar pengingat terkait wahyu dan segala macam. Yang pasti kita sebagai orang yang nantinya belajar bahasa Arab lebih dalam harusnya aware dengan hal itu. Dan Masya Allah di sini Mas Hasan berarti kan sudah aware ya tentang hal ini. Dan itu kalau bisa disampaikan secara baik ya kalau misalkan Mas Hasan melihat, oh ini kayak udah ke jalan atau udah berada di titik yang kayak nggak bener deh. Bisa kalau bisa diingatkan diingat. Tapi kalau misalkan nggak bisa diingatkan, setidaknya kita paham dan itu bisa menjadi benteng dari kita sendiri. Nah, untuk jawaban lebih dalamnya jurusan atau ilmu keilmuan tafsir itu lebih bisa menjawab. Itu dari jawaban saya, semoga sedikit menjawab. Terima kasih. Baik, next ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Ustazah Hasmira. Assalamualaikum Ustadz, boleh minta tips untuk lebih mudah dalam memahami Nahwu dan Shoroh?
Terus sama satu lagi dari Ahmad, bagaimana cara belajar bahasa Arab yang efektif, step by step yang baik tanpa mengandalkan motivasi? Oke, terima kasih ya pada dua pertanyaan ini. Saya rasa mudah. Maka yang bisa saya kasih itu ada beberapa step ya. Yang pertama, tentukan tujuan. Ya kan, tentukan tujuan. Tadi sudah sepakat nih kalau tujuan utama kita adalah untuk memahami Al-Quran dan juga hadis. Berarti kita nanti belajar nahwu sorof yang ada atau berhubungan dengan itu. Karena nanti kalau kita ngomongin tentang bahasa Arab secara umum ya, akan beda nih kalau tujuan kita untuk ngobrol aja atau tujuan kita untuk belajar, misalkan katakanlah belajar di universitas yang bukan Al-Quran dan hadis, itu akan berbeda metode dan juga caranya. Nah, tapi kalau di sini kita ngomongin tentang tujuan kita memahami bacaan Al-Quran atau hadis, maka pertama itu tadi tentukan tujuan. Yang kedua, temukan guru, ya temukan guru, karena guru itu bisa meringkas pembelajaran. Kalau misalnya kita belajar sendiri lewat buku, katakanlah butuh waktu selama 1 pekan, tapi dengan adanya guru yang baik, yang bisa mengajar metodenya bagus, itu semua bisa terangkum dalam sekali pertemuan mungkin. Jadi temukan guru yang cocok. Dan untuk masalah kecocokan guru, itu akan dikembalikan ke kita masing-masing ya, mana yang sekiranya cocok. Belajar otodidak itu boleh, tapi bagi saya pribadi harus ada batu ustadzin ya, harus ada kehadiran guru itu yang kedua. Dan yang ketiga, pesantren tentu nahwu sorof ada mata pelajarannya sendiri ya, dan di situ kita latihan terus ya, selalu diasah. Tapi kalau misalkan sudah tidak di bangku pesantren atau sudah tidak di kuliah yang berbahasa Arab, maka salah satu cara untuk kita bisa cepat memahami adalah dengan baca Al-Quran itu sendiri. Ya, kita baca Al-Quran tapi bukan yang tilawah aja, tapi benar-benar tadabbur ya. Jadi benar-benar dibedah nih. Oh, ini itu hiburan itu. Nah, itu kita coba bedah sendiri. Nah, itu insya Allah akan mempercepat. Itu barangkali untuk yang nahwu sorof. Sedangkan untuk yang bagaimana cara belajar bahasa Arab secara efektif ini ya, ini anak anggap belajar bahasa Arab secara umum. Maka ada tambahan satu lagi. Tadi kan udah ya 3 tadi. Tambahan yang keempat adalah cari lingkungan yang baik. Lingkungan yang mendukung pembelajaran bahasa Arab. Entah itu lingkungan secara offline ya, misalnya kita ketemu komunitas atau ya barangkali di sini kan di Sakan Tolabah sudah memberikan lingkungan yang baik untuk belajar bahasa Arab ya. Masya Allah itu bisa menjadi satu pilihan. Atau kalau bisa memang kita memang ketemu teman yang apa ya bahasanya, yang punya visi misi atau sama-sama belajar bahasa Arab. Dan di situ akhirnya kita bisa terus termotivasi, terus latihan gitu. Jadi apa namanya, kalau bisa dibilang posisi teman ya atau lingkungan yang baik itu sangat krusial. Makanya kenapa kok di pesantren orang-orang bisa cepat belajar bahasa Arab ya, karena lingkungannya didesain untuk itu. Sedangkan kalau di luar sebenarnya tetap bisa, tapi memang harus ekstra. Gitu aja. Itu mungkin dari Ana, semoga bisa sedikit menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Dari teman-teman yang lain, ada lagi yang ingin bertanya? Ya Ustaz, sepertinya kita tutup sesi Q&A kita. Oh, baik. Ada yang ingin bertanya nih satu lagi. Alan Ustaz tanya, bagaimana cara meningkatkan minat kemampuan memahami Al-Quran dan bahasa Arab untuk anak muda zaman sekarang? Sedangkan anak muda zaman sekarang itu mudah terpengaruh lingkungan sosial dan teknologi media sosial yang semakin maju. Dari Ustazah Nur. Oke, Waalaikumsalam. Baik, terima kasih lagi untuk pertanyaannya ya di Nur.
terkait bagaimana meningkatkan minat dan kemampuan memahami Al-Quran. Ini mungkin pertanyaan yang jawabannya itu sangat beragam ya, tergantung kondisi, situasi, dan juga orang yang menjawabnya. Nah, ini dari keyakinan saya terkait bagaimana kita meningkatkan atau menumbuhkan ya kemampuan memahami, meningkatkan minat memahami dan bisa dibilang mentadabburi Al-Quran gitu. Maka jawabannya yang pertama adalah dengan kita itu mengondisikan diri ya, mengondisikan diri dalam kebaikan. Ya, caranya apa? Caranya adalah dengan kita banyak-banyak mempelajari agama. Ya, barangkali kita itu memang belum ada keinginan lebih untuk mempelajari atau memahami Al-Quran. Tapi kalau kita itu memposisikan diri sebagai orang yang haus akan ilmu agama secara umum ya, kita hadir di kajian agama, entah itu online, terkondisikan lah. Kita akan selalu dicekoki dalam tanda kutip ya, dipapar oleh bahasa Arab lewat Al-Quran, lewat hadis. Nah, maka di situ akan lama-lama kelamaan akan tumbuh keinginan itu. Ya, akan tumbuh keinginan itu. Nah, kemudian kalau misalnya di sini teman-teman sudah mungkin ada yang berkeluarga atau apa, kehadiran orang tua yang selalu memotivasi itu sangat penting bagi Anda. Karena kalau kita lihat orang-orang atau ulama-ulama itu pasti selalu hadir, lahir dari keluarga yang memotivasi juga ya. Kita lihat misalkan contoh-contoh yang sudah lama lah, keempat imam mazhab itu selalu punya ibunda yang memotivasi anaknya untuk mempelajari agama. Kalau kita lihat contoh-contoh yang terbaru pun, yang dekat-dekat sini, kita semua sepakat bahwasanya kehadiran orang tua yang memotivasi itu sangat penting. Jadi menurut Anda, dua ini dulu aja. Mengondisikan diri ya, lewat kajian-kajian agamaan, meskipun sebelumnya belum paham agama, belum paham bahasa Arab, belum paham Al-Quran kan, yang penting hadir dulu di kajian. Di situ kita akan terdorong lah untuk mempelajari lebih lanjut. Dan yang kedua adalah orang tua yang selalu mendukung. Dan juga motivasi teman kita yang lain itu. Ya, kita yang di sini yang hadir sini udah paham nih. Sekarang, urgensinya di sini, urgensi. Nah, di situ kita harus hadir sebagai agen lah untuk mendorong teman kita yang belum punya keinginan, belum punya kemauan itu untuk mempelajari bahasa Arab dan memahami Al-Quran lebih dalam. Itu barangkali. Kemudian ini mungkin langsung baca pertanyaan yang berikutnya ya di chat ini dari Mas Hasan juga ya, mungkin kalau nggak salah ini ya tadi. Tadi kan diterangkan kata sana itu untuk teman-teman yang kesulitan. Lalu bagaimana dengan niat puasa setiap malam Ramadan dengan menggunakan hadis sana? Oke. Insya Allah ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sedikit fun fact ya barangkali sebagai tambahan sakofah. Bahwasanya bahasa Arab itu seperti yang udah kita ketahui bersama tadi, bahwasanya bahasa Arab itu komprehensif ya, padat dan juga kaya. Ya. Dan Al-Quran itu hebatnya teman-teman, selalu menempatkan kosakata yang pas, di waktu yang pas, di suasana yang pas. Nah itu yang perlu kita pahami bersama. Al-Quran itu selalu menggunakan kosakata yang tepat, di waktu yang tepat, di nuansa yang nah, tapi bahasa ya di dalam bahasa Arab ya artinya atas ya, maksudnya di atas gitu, al maktab di atas meja. Tapi kalau kita kembali ke Al-Quran, maka Allah itu makna tafsirnya bervariasi, gitu kan ya. Nah, bisa kita lihat juga di contoh yang disampaikan Mas Hasan di sini, kata sana. Ya. Sana di Al-Quran itu digunakan untuk tahun-tahun yang penuh kesulitan. Tapi apakah penggunaan hadis sana itu juga merujuk ke hal yang sama? Maka anak pribadi mungkin harus merujuk ya ke kitab-kitab atau rujukan-rujukan yang lain. Tapi untuk saat ini yang bisa Anda jawab di sini, barangkali hadis sana ini kan puasa itu kita berada dalam tanda kutip ini ya penderitaan.
Karena kita menahan lapar, menahan hawa nafsu itu kan sesuatu yang berat. Nah, makanya dikasih hadis sana. Pakainya sana, bukan am. Karena kita saat itu merasakan kesusahan atau kita merasakan ketidaknyamanan ya, tidak seperti biasa yang kita bisa makan, bisa makan minum terus melampiaskan hawa nafsu dan segala macamnya. Itu barangkali yang bisa Anda coba sekarang. Tapi barangkali ini harus dicek dulu ke rujukan-rujukannya. Itu barangkali Mbak Hasan, semoga bisa menjawab sedikit. Oke, berikutnya dari Kak Layalia ya, terkait webinar bahasa Arab. Sudah ada penerjemah, tapi bagaimana agar mudah memahami kosakatanya Ustaz, sedangkan Syekh terlalu cepat dalam menjelaskan. Nah, ini mungkin anak jawab dari pengalaman pribadi juga ya, karena alhamdulillah beberapa kali diberikan amanah untuk menjadi dan menurut anak pribadi di sini semakin banyak itulah yang kita akan pahami. Dan barangkali anak juga ingin menambahkan ya tadi bahwasanya salah satu poin atau cara cepat kita belajar bahasa Arab adalah dengan memperbanyak kosakata dulu. Makanya step awal dari belajar bahasa Arab itu pasti menghafal kosakata dulu. Sebelum kita masuk ke nahwu sorof, pasti kita belajar kosakata. Karena kosakata itu ibarat peluru ya, teman-teman. Ibarat pelurunya. Nahwu sorof, balaghah, gramatika yang lain itu ibarat pistolnya. Gimana kita mau nembakin pistol ini kalau nggak ada pelurunya kan? Ya percuma. Kita punya banyak teori, tapi nggak punya pelurunya. Ya, kita nggak akan bisa menggunakan teori-teori tadi gitu kan. Jadi kosakata itu adalah hal yang paling penting di bahasa. Nggak cuma bahasa Arab, tapi bahasa yang lain juga. Nah berikutnya, setelah bahas kosakata itu kita tambah, memang mau nggak mau pembiasaan ya. Pembiasaan. Karena semua hal itu akan biasa kalau dibiasakan. Jadi barangkali itu yang bisa Anda jawab dari pertanyaan ini. Gitu. Syukur. Baik, teman-teman semua, insya Allah kita tutup ya sesi Q&A-nya. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan teman-teman semua, dan insya Allah terima kasih juga yang sebesar-besarnya kami sampaikan atas materi ilmu dan juga nasihat yang sangat luar biasa pada hari ini, di mana Ana sedikit ada sangat meng-highlight beberapa, yaitu ketika tentang Allah itu memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, bahwasanya itu bukan asal pilih, tapi gimana Allah ingin mengungkapkan sesuatu ini, telah mengungkapkannya secara utuh gitu. Sehingga ketika kita mulai memahami bahasa Arab dan kita mempraktekannya dalam Al-Quran ini, kita tidak lagi hanya sekedar membaca ayat Al-Quran, tetapi kita juga mulai berdialog dengan firman Tuhan, yang mana tadi Ustaz juga menyampaikan bahwasannya keberhasilan suatu komunikasi itu adalah ketika kita memahami. Jadi di sini juga agak sedikit menyentil bahwasannya apakah selama ini tuh kita bersolat itu kita sudah mengimplementasikan, sebenarnya kita merasakan kita tuh berkomunikasi kepada Allah, kepada Rabb kita gitu. Sehingga tujuan akhirnya adalah kita menjadikan Al-Quran ini pintu awal kita dalam penghayatan, pengamalan wahyu, dan penerapan dalam memahami ilmu agama itu kembali. Terima kasih banyak Ustadz atas segala waktunya dan ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga ini menjadi wawasan tambahan untuk kita semua, sehingga kita semakin bersemangat untuk belajar bahasa Arab, untuk memahami Al-Quran yang pastinya, untuk menuju penghayatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Kami
teman-teman untuk menyalakan sebentar kamera. Boleh di Baik, yang lainnya ditunggu untuk bisa membuka kameranya sebentar. Baik, kita sesi dokumentasi ya teman-teman semuanya. Satu, dua, tiga. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita telah sampai di sesi akhir acara seminar kita pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh teman-teman peserta hadirin semuanya. Semoga menambah seminar kita pada hari ini menambah mindset baru untuk kita, dan kehadiran teman-teman semua bukan hanya menyempurnakan jalannya acara pada hari ini, tetapi juga bagian dari keberkahan menuju majelis ini dicatat sebagai amal kebaikan, dan semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda kepada teman-teman bahasa Arab, membaca Al-Quran, dan dalam sholat. Ana selaku MC pada hari ini mohon maaf jika ada kata atau perilaku Ana yang kurang menyenangkan di hati teman-teman semua. Ana tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.